Pesatnya perkembangan teknologi informasi serta besarnya pengguna internet di Indonesia membuat sosial media menjelma menjadi ruang publik baru untuk saling berinteraksi tanpa batas. Akan tetapi, sisi positif sosial media kerap dimanfaatkan atau bahkan menjadi lahan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan propaganda dengan sasaran kelas menengah terdidik, terutama generasi milenial. Akibatnya timbul perpecahan dan kesalahpahaman mulai dari cyberbullying, hoax, dan sikap intoleran. Tentu saja paham ini jauh dari semangat dan nilai-nilai Pancasila yang kita amalkan di dunia nyata. Di era digital ini, bagaimana pandangan generasi milenial terhadap Pancasila dalam bersosial media? Apakah mereka mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam bersosial media? Pancasila itu dasar negara Indonesia. Kayak pedoman hidup gitu sih buat masyarakat Indonesia itu sendiri. Ideologi milik bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Ideologi negara. Sebuah keterikatan dari keberagaman Indonesia. Nilai-nilai dasar yang kita terapin sehari-hari. Kayak dasar negara itu masih ke visi-misinya Indonesia. Sosial media itu adalah untuk kita saling berinteraksi secara online. Tempat mencari informasi, tempat berbagi informasi, tempat kita membagikan cerita kita di sosial media. Ini platform tempat orang melakukan kegiatan sosial, namun dilakukannya secara online gitu. Bisa lewat yaitu berbagai platform tadi yang nama platformnya itu ya disebut sosial media. Sebuah media atau wadah yang disediakan untuk kita melakukan berbagai kegiatan sosial seperti komunikasi dan untuk mendapatkan informasi. Yang saya gunakan sekarang sih Instagram, Line, sama WhatsApp aja sih. Instagram sama TikTok. Sekarang lagi pakai Instagram, WhatsApp, Line, sama TikTok. Banyak banget komentar-komentar negatif dari banyak orang yang menggunakan sosial media. Hanya berita hoax dan maraknya pelecehan seksual di sosial media. Sering beredarnya kabar hoax ya di sosial media. Kadang kita sering jumpa ya berita-berita hoax yang belum pasti kebenarannya, tapi kita udah lihat gitu beritanya. Apalagi kalau yang baca itu anak-anak di bawah umur, pasti mereka langsung telan berita itu mentah-mentah. Sisi positifnya nih, kalau generasi milenial sekarang itu udah banyak orang yang mulai berani speak up tentang masalah-masalah yang dulunya mungkin banyak orang nggak berani atau mungkin nggak paham, kurangnya pemahaman ya tentang hal-hal tertentu. Aktivitasnya banyak yang toksik sih. Iya, banyak yang toksik kayak cyberbullying segala macam itu. Menurut saya berpendapat bahwa jika komentar itu masih bisa ditolerir dan bisa dan tidak menyinggung banyak pihak, itu tidak masalah sih bagi saya. Berita hoax kembali lagi pada diri kita dalam menyaring informasi. Terus untuk komentar jahat, menurut saya mereka yang memberikan komentar jahat pada orang lain di sosial media sangat tidak menerapkan nilai Pancasila, terutama sila kedua. Karena komentar jahat bisa berdampak pada kesehatan mental seseorang. Terkait hoax itu menurut saya harus ada ketegasan hukumnya, karena kan hoax yang udah bertebaran di media sosial, apalagi udah dilihat oleh semua kalangan, itu bakalan berpengaruh besar banget sih. Kalau misalnya komentar-komentar jahat, bully terhadap satu orang itu bakalan merusak mental seseorang itu sih. Dengan adanya kabar-kabar hoax ini terkadang suka menyesatkan beberapa pihak. Banyak orang yang tertipu terhadap berita-berita tersebut. Komentar jahat itu kan tentunya juga akan bisa melukai korbannya ya, walaupun itu tidak melukai secara fisik, namun juga bisa, hal itu dapat melukai secara mental gitu. Berita hoax ini berbahaya sih, karena tidak semua orang mau memfilter dari berita-berita tersebut, dan komentar-komentar negatif ini bisa menyinggung banyak pihak dan ada bisa jadi keributan. Kita nggak bisa ngatur semua berita itu harus nggak ada yang hoax, harus benar semua. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing, gimana kita ngefilter itu semua. Yang misalnya cuma dapat berita yang menurut dia menarik, langsung di-share lagi, nggak disaring dulu. Ada juga yang emang sengaja share berita hoax, cuma
buat cari traffic atau malah cuma cari sensasi. Bullying di dunia maya gitu ya. Semakin ke sini rasanya kayak semakin banyak orang yang gimana ya, kalau ngomong itu nggak dipikir dulu, misalkan kayak rasis, sara, atau komentar-komentar jahat yang bawa-bawa keluarga atau fisik gitu. Nah, nanti biasanya akhir-akhir ini dia bakal berlindung di balik kata-kata bercanda atau baperan gitu ya. Untuk mencegah mungkin apa ya, diajarin lebih dibimbing gitu dari orang tuanya. Kan biasa yang gitu tuh bocah-bocah yang nggak ngerti gitu, itu harus lebih dibimbing gitu sih, ngefilter sosmed yang mereka pegang, apa yang mereka lihat. Perlu ya diterapkannya Pancasila di dalam sebagai pedoman tuh di dalam bersosial media. Kalau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bersosial media itu masih sangat kurang ya. Melihat masih banyak sekali kasus komentar-komentar jahat yang ada di postingan-postingan sosial media seseorang gitu. Penerapan nilai Pancasila dalam bersosial media masih kurang. Saya berkata demikian karena banyak tindakan-tindakan yang dilakukan di sosial media itu sangat bertolak belakang dengan nilai Pancasila. Tipis-tipis mungkin ya, masalah jas gitu ya, dia ajarin itu ya. Mungkin kalau misalkan men-share postingan itu tidak menyinggung berbagai pihak. Kita kalau komentar di postingan gitu, kita nggak rasis, kita nggak intoleransi. Jadi kita kayak toleransi gitu tentang apapun, jaga kata-kata kita, terus kita nggak posting hal-hal yang kira-kira nggak pantas gitu, nggak usah diposting. Hingga saat ini, Pancasila terus mengalami tantangan dalam berbagai persoalan. Indonesia membutuhkan generasi penerus yang berkualitas, dan kita sebagai generasi milenial diharapkan mampu menyebarkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui sosial media. Penggunaan media sosial dapat berdampak positif maupun berdampak negatif. Dan dari kedua tersebut kita harus bisa memilah mulai dari sekarang dan dari diri kita sendiri. Kita seharusnya menggunakan sosial media sebagai sarana bersosialisasi dan mengkomunikasikan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sekaligus mengikis pemikiran intoleran dengan nilai-nilai Pancasila. Agar Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tetap hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.